Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang saya hormati di sini pengajar praktik saya Pak Dodi Purwansa, SPD, dan yang saya hormati juga guru supervisi Bu Tiara Oktaviranti. Ya. Jadi pada kegiatan hari ini kemarin kan kita sudah melaksanakan yang namanya observasi dan praobservasi bocah ya. Jadi dalam rangkaian supervisi observasi ini ketiga tahapan ini harus kita laksanakan gitu, baik di peranya maupun observasinya, dan yang terakhir yang akan kita laksanakan sekarang adalah pasca observasi dengan tujuan nanti bocah dapat ibaratnya itu menemukan apa yang menjadi kendala bocah, dan bocah sendiri juga dapat mengetahui bagaimana solusi yang tepat dari pelaksanaan observasi yang telah bocah lakukan. Jadi kita di sini sama seperti pra observasi ya bocah ya, ada beberapa pertanyaan gitu kan terkait apa yang sudah bocah lakukan selama pembelajaran kemarin. Siap bocah? Siap. Kita ngalir aja bocah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat pembelajaran kemarin. Oke bocah, langsung saja pertanyaan dari saya. Gimana nih perasaan bocah setelah melaksanakan observasi kemarin? Terima kasih Pak. Jadi setelah adanya observasi kemarin, saya merasa menjadi lebih termotivasi lagi untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Jadi dengan adanya observasi ini membuat saya menjadi bisa merefleksikan dan bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan pada saat observasi kemarin. Jadi membuat saya akhirnya bisa memutuskan langkah-langkah apa ke depannya yang ingin saya lakukan untuk perbaikan. Atau bahasa ini tindak lanjutnya Pak. Tindak lanjut. Iya. Oke, berarti benar kata bocah saya, yang jelas apa yang disampaikan bocah tadi motivasi ya. Iya. Jadi motivasi lagi. intrinsik. Nah, itu Ya. dari dalam diri kita, gitu kan. Kesadaran kita melihat apa yang kurang, apa yang menjadi Iya, benar, kelebihan Pak. itu untuk peningkatan pembelajaran kita ke Iya. depannya. Nah, bocah ya. Selanjutnya yang kedua bocah. Selama pembelajaran kemarin gitu kan, menurut bocah selama pembelajaran kemarin itu kategori yang Bu Ocha bisa sampaikan itu apakah memuaskan, apakah kurang memuaskan gitu Bu Ocha terkait yang telah Bu Ocha lakukan kemarin? Kayak berdasarkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada saat observasi kemarin, saya merasa cukup puas Pak dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Karena menurut saya ya Pak ya, menurut saya proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin masih ada beberapa bagian yang kurang yang nantinya insya Allah akan menjadi perbaikan bagi saya ke depannya. Oke. Ini bagi saya cukup memuaskan. Cukup, wah berarti Bu Ocha ini kalau saya lihat ya itu bukan cukup Bu, tapi sangat baik malah Bu Ocha. Iya Pak. Tipe Bu Ocha kan orang yang apa ya, humble, tapi padahal dia ini termasuk kalau saya lihat tuh kan guru yang hebat gitu kan Bu Ocha ya. Saya belajar banyak dari apa yang sudah Bu Ocha lakukan selama observasi kemarin gitu kan. Terus pertanyaan berikutnya Bu Ocha, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan rencana dalam modul yang Ibu buat itu? Kalau berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya buat pada modul ajar, menurut saya tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai melalui proses pembelajaran kemarin Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya kan tidak hanya menekankan pada kegiatan akademiknya saja, tapi saya juga mengaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya. Jadi mulai dari yang pertama yaitu bagian beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu sudah tercerminkan. Kemudian bernalar kritis dan berkolaborasi kemarin dalam bentuk gotong royong pada saat diskusi juga menurut saya itu sudah ditampilkan, sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian untuk bagian bernalar kritis karena proses pembelajaran kemarin kan itu praktek, jadi mau tidak mau pasti akan ada
kegiatan di mana mereka harus berpikir. Benar ya. Hasil dari praktek ini kan harus dituangkan dalam bentuk hasil pengamatan. Jadi menurut saya ketika siswa melakukan itu, secara otomatis mereka sudah melakukan kegiatan bernalar kritis. Jadi bagi saya tujuan pembelajaran yang saya rancang di modul ajar itu sudah terselesaikan dengan baik melalui proses pembelajaran kemarin pada saat observasi. Oke, berarti kalau saya lihat apa yang Bu Ocha sampaikan tadi memang sudah terimplementasi gitu Bu Ocha ya. Saya lihat gitu kan mulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran, baik dari segi akademiknya nanti dapat ya Bu Ocha ya. Terus itu profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan juga dapat gitu kan, dari ke-6 dimensi profil itu tadi kan. Saya rasa tidak ada yang kurang gitu Bu Ocha ya dari apa yang sudah Bu Ocha lakukan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, dari pembelajaran yang sudah Bu Ocha lakukan, kira-kira Bu Ocha ya, posisi Bu Ocha pada saat ini ya pasca melaksanakan pembelajaran itu, kalau ratingnya 1 sampai 10, posisi berapa itu Bu Ocha? Ya Pak. Ya. Saya bisa kasih rating 8 kayaknya Pak. 8 itu sudah sangat luar biasa Bu Ocha, tapi bagi saya 10 tuh Bu Ocha. 8 Bu Ocha ya? Iya bagi saya kayaknya 8 karena ada beberapa bagian tuh yang menurut saya masih bisa saya tingkatkan lagi. Oke, nah langsung nih Bu Ocha, saya sambung pertanyaannya. Bagian yang perlu ditingkatkan itu kayaknya menjadi hambatan kan? Iya, hambatan. Jadi tidak 10 gitu kan ratingnya itu kan. Kira-kira apa yang jadi hambatannya? Kayak menurut saya hambatannya itu adalah jadi kan proses pembelajaran kimia bersama saya selama ini itu tidak selalu menggunakan praktek Pak ya. Jadi hal itu kan terjadi karena sarana dan prasarana yang terkadang itu tidak mencukupi untuk dilaksanakannya praktek seperti itu. Nah, sedangkan kalau melihat dari kegiatan pembelajaran pada observasi kemarin, saya melihat peserta didik itu sangat antusias pada saat proses pembelajaran menggunakan praktek seperti itu. Nah, jadi menurut saya kendalanya itu bagi saya. Jadi harapan saya semoga kedepannya nanti adanya peningkatan sarana prasarana untuk praktek IPA ya. Ya. Seperti itu. Selanjutnya kendala lagi karena praktek ini nih tidak selalu dilaksanakan. Mungkin dalam satu semester itu hanya beberapa kali saja praktek. Jadi terkadang peserta didik itu masih terlihat kaku pada saat menggunakan alat Pak. Padahal sebenarnya alat-alat yang digunakan tuh masih tergolong hal-hal yang sederhana. Seperti kemarin hanya menggunakan better class, Erlenmeyer, seperti itu. Hanya menggunakan termometer, tapi mereka itu terlihat kaku dan takut menggunakan alat-alat tersebut. Akhirnya itu tuh yang menjadi tantangan bagi saya untuk sedikit-sedikit ke meja-meja untuk nggak apa-apa pegang aja gini. Jadi mereka tuh jadi masih terkesan takut untuk melakukan percobaan. Padahal yang digunakan itu alat dan bahannya masih tergolong sederhana dan tidak berbahaya menurut saya. Oke, benar Bu ya. Iya. Kalau saya lihat juga kayak gitu Bu, kemarin itu kan anak-anak tuh kan masih takut tanya-tanya itu kan, Bu Ocha ini aman nggak tuh kan. Takut. Jadi kedepannya kita jadi PR kita bersama tuh Bu Ocha ya. Alangkah lebih baiknya pembelajaran kita ini diselingi dengan kegiatan praktik gitu kan, biar siswa itu lebih memahami bukan sekedar teori saja gitu kan. Karena harapan kita siswa ini kan setelah mereka tamat sekolah, walaupun mereka tidak lanjut kuliah gitu kan, tapi mereka sudah tahu dasarnya ya, untuk bekal hidup mereka juga. Jadi Bu Ocha terkait 2 yang kurang tadi gitu kan, bagaimana tindak lanjut Bu Ocha ke depannya ya. Maksudnya tuh solusi dari kurang tersebut. Ya. Kayak Bapak. Jadi berdasarkan kendala tersebut, hal pertama yang ingin saya lakukan yaitu mencoba untuk berkonsultasi dengan pihak sarana dan prasarana. Yang pertama itu dengan cara mengajukan mungkin dalam bentuk proposal mungkin Pak ya. Jadi minta saya besar harapan saya semoga pihak
sekolah dapat meningkatkan lagi. Karena kalau dilihat pada saat proses pembelajaran kemarin, peserta didik itu sangat antusias pada Benar, ya, saat ya. adanya praktek, karena mungkin mereka tuh bisa melihat langsung. Jadi pembelajaran itu jadi menjadi lebih real dan relevan dengan mereka. Iya, Gitu. iya, benar. Nah, jadi besar harapan saya nantinya pihak sarana dan prasarana sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sehingga banyak materi yang bisa menggunakan praktek pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya sementara menunggu mungkin pihak sekolah yang namanya pengajuan seperti itu kan tidak bisa langsung dikabulkan Pak ya. Jadi sementara menunggu saya akan mencoba berbagai alternatif praktek yang mungkin bisa saya gunakan. Jadi menggunakan praktek-praktek sederhana yang mungkin bisa menggunakan alat dan bahan yang biasa mereka temukan sehari-hari, tapi tetap dilakukan dalam bentuk praktek. Jadi contoh seandainya pada materi sifat kualitatif larutan contohnya kemarin, nah, harusnya bisa dilakukan dengan cara praktek yang ada aplikasi pada materi tersebut. Jadi kedepannya saya pengen belajar lagi, pengen menggali lagi model-model praktek sederhana yang bisa digunakan tanpa menggunakan alat-alat laboratorium yang langsung seperti itu. Jadi mungkin ini Bu ya, saya nyambung aja yang terakhir tadi pernyataan Bu Ocha. Saya konfirmasi nih, berarti Ibu mau menggunakan ibaratnya itu laboratorium digital gitu Bu? Iya, benar Pak. Oke, bagus. Bisa. Salah satu opsinya selain menggunakan alat bahan yang mudah ditemukan, bisa menggunakan lab digital. Tapi kalau lab digital rasanya kurang realistis buat saya. Jadi mereka tuh tidak langsung pegang alatnya Pak. Tapi untuk sesekali biar pembelajaran lebih bermakna, mungkin bisa sesekali saya selipkan menggunakan lab digital. Nah, terkait untuk yang alternatif penggunaan laboratorium digital Bu Ocha, kira-kira kapan Bu Ocha akan menerapkannya dalam pembelajaran Bu Ocha? Mungkin pada awal semester depan ya Pak, karena kalau sekarang itu proses pembelajaran sedang membahas atau review beberapa materi yang sudah kami pelajari untuk persiapan menuju ujian akhir sumatif. Oke, siap Bu Ocha. Benar ya, kita mendekati UAS. UAS. Jadi sekarang fokus saya itu lebih ke review beberapa materi yang sudah dipelajari peserta didik pada 1 semester kemarin. Oke, baiklah Bu Ocha. Semoga dapat terlaksana Bu Ocha ya apa yang menjadi rencana Bu Ocha terkait alternatif solusinya. Ya. Oke Bu Ocha, terakhir pertanyaan dari saya ini mengenai komitmen. Nah, pembelajaran Bu Ocha kemarin menurut saya adalah pembelajaran yang sangat baik, gitu kan. Segi dari akademik maupun non akademiknya sudah teraktualisasikan, gitu kan. Sudah nampak profil pelajar Pancasila sudah nampak, PSE-nya sudah nampak, gitu kan. Dan hal-hal yang lain yang ingin Bu Ocha kembangkan juga semua sudah nampak. Itu sangat baik. Nah, komitmen Bu Ocha terkait pembelajaran itu apa yang akan Bu Ocha lakukan? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi saya berencana nanti pada saat mulai semester depan Pak ya, semester depan saya ingin tetap menerapkan apa saja yang sudah baik pada saat proses pembelajaran pada saat observasi kemarin. Jadi apa saja yang sudah baik ingin saya tetap terapkan pada saat proses pembelajaran sehari-hari walaupun sedang tidak observasi maksud saya. Jadi mulai dari penggunaan PSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin pada setiap pembelajaran saya hal tersebut diterapkan walaupun sedang tidak observasi. Selain itu saya berkomitmen insya Allah mulai semester depan saya ingin memperbanyak kegiatan praktikum karena berdasarkan proses pembelajaran kemarin pada saat observasi saya melihat adanya peningkatan motivasi belajar dan antusias peserta didik saat belajar. Jadi menurut saya kalau terjadi peningkatan motivasi dan antusias mereka dalam belajar, insya Allah nanti hasil belajarnya juga akan meningkat. Jadi saya ingin sekali
pada semester depan untuk berkomitmen memperbanyak kegiatan praktikum pada proses pembelajaran kimia saya di kelas. Gitu, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Ocha komitmennya dan waktunya semester depan Bu Ocha ya mulai ya. Iya, mulai Oke, semester baiklah. depan, Pak. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Ocha bahwasanya kita dalam melaksanakan pembelajaran itu ya sebisa mungkin kita mengutamakan kepentingan murid Bu Ocha ya. Apa yang kita lakukan itu yang penting motivasi dalam diri kita dulu gitu kan untuk menumbuh kembangkan minat dan kemampuan belajar mereka agar mereka ini dapat senang gitu kan ikut pelajaran Bu Ocha gitu kan. Dan yang terpenting apa yang akan Bu Ocha terapkan nanti saya harapkan itu konsisten dan berkelanjutan. Itu yang lebih penting Bu Ocha ya. Mungkin itu saja Bu Ocha, ada yang mau sampaikan lagi Bu Ocha? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya, baiklah. Kalau sudah cukup, itu saja untuk sesi coaching kita kali ini pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Ocha sudah melaksanakan kegiatan observasi dengan sangat baik ya. Semoga tadi harapan saya Bu Ocha tetap konsisten dan berkelanjutan ya. Itu saja Bu Ocha, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.